apakah gelar yang menciptakan langit dan bumi? Justru kebenaran iman Islam kita kalau merujuk kepada kitab Kejadian itu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Allah. Ya. Iya, betul. Tapi adanya perjanjian baru ini yang sedikit memang unik. Dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam stigma teologi. Tapi letterlek, apakah ada Allah Bapa? Nggak ada. Allah Anak ada? Nggak ada. Yang ada adalah Anak Allah. Itu pun setan yang berkata. Jadi setan yang berkata engkaulah Anak Allah. Apakah ada gospel murid-murid yang di dalam kisahnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menyebutkan engkaulah Anak Allah? Tidak, mereka menyebutnya engkaulah Mesias. Petrus mengamini bahwa Yesus Mesias. Mesias pemahaman orang Yahudi, Mesias adalah seorang yang diurapi atau dinantikan. Itu. Kemudian, kalau mau membedakan antara yang diajarkan setan yang berkata engkaulah Mesias dan dalam tulisan Lukas atau penyelidikannya ada saksi-saksi yang mengatakan ia melarang. Jadi ada narasi orang ketiga yang ditulis oleh Lukas itu ia melarang untuk menyebutkan demikian karena ia adalah seorang Mesias, bukan Anak Allah, tetapi setan yang keluar berteriak engkaulah Anak Allah. Nah, kalau kita rujukan mau bermain dengan dogma juga, yang berkata di dalam Lukas tadi adalah setan. Setan-setan keluar berkata, engkaulah Anak Allah. Jadi di tulisan Lukas ini menceritakan setan-setan berteriak, Yesus Anak Allah. Tuh. Tetapi ada orang ketiga dalam tulisan Lukas menulis, ia menahan. Tidak boleh, melarang. Karena Yesus adalah seorang Mesias. Menurut orang ketiga, manusia ini, Yesus Mesias. Tetapi menurut setan, Yesus Anak Allah. Kenapa harus kita bicarakan Anak Allah ini? Karena di perjanjian lama tadi, ternyata ada jawaban yang terletak di Yesaya 42 nomor 8, meskipun salah terjemahan, akulah Tuhan, itulah namaku. Tuhan namanya. Tetapi pada saat teologi bermain, itu huruf besar semua. Bahasa Ibraninya Yahweh, padahal salah. Bahasa Ibraninya adalah Jehovah. Kan gitu. Tetapi betul, apa betul, yang betul. dikatakan di pasal pertama, Kejadian nomor pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau misalnya Allah ini yang dicocokkan, ternyata bahasa aslinya adalah Elohim, dan orang Yahudi sendiri memang tidak boleh menyebut nama Tuhannya sembarangan. Yehova itu mereka nggak pernah berkata Yehova. Mereka menyebutnya Elohim, Adonai, Hashem. Iya, Gitu ya. Nah, ini pemahaman mudah-mudahan memberikan menjadikan renungan bahwa barang siapa yang mengatakan Yesus Anak Allah, dialah yang mengikuti perkataan Syaitan. Dalam iman orang Islam, setan itu dari golongan jin dan manusia yang tugasnya menyesatkan manusia untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkutuklah setan itu sehingga manusia yang beriman pada saat mau membacakan ayatul Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Di Islam setan itu terkutuk. Dia yang menyesatkan manusia. Tetapi di Bible sudah ditegaskan bahwa yang menyebutkan Yesus Anak Allah adalah setan. Ya, mudah-mudahan jadikan renungan. Silakan mungkin ditambahin. Lanjut. Kalau daging semua tuh. Pak Student, silakan ditanggapi Pak, silakan. Iya.
Oh iya, memang ada beberapa ayat yang Pak Dito udah sampaikan benar. Cuman terkait kata Allah mungkin ada ini lagi ya. Selain dari Matius 4 itu, kalau aku tidak salah di Matius 4 ya, yang waktu iblis bilang kepada Yesus, anak Allah, itu ternyata di Matius 16 juga, Matius 16 ayat 16 kah? Petrus juga mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Jadi kata anak Allah itu udah dipakai oleh para rasul waktu itu. Tapi yang lainnya semua betul sih, betul betul betul. Itu aja sih aku mau tanggapi Pak Boleh Abu ya. boleh izin tadi Matius Matius mengatakan 16 Yesus ayat anak Allah. 16. Iya, jadi Matius 16. Aku nggak pernah nemu soalnya. iya nggak apa-apa. Mungkin belum kan. Matius 16 ayat 16. Memang itu udah rujuk juga sama dengan seperti di Matius 4. 4 ayat berapa ya, sabar? 4 ayat 3 ya. Lupa, nggak hafal juga sebenarnya, bukan lupa. Di Markus pasal 3 nomor 11, Bang. Itu pun juga roh-roh jahat. Roh jahat itu iblis atau setan. Iya. Matius 4 ayat Jadi 3 tadi yang ini kan, si pencoba berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Nah, itu yang si iblis. Nah, tapi kalau Matius 16 ayat 16, di situ, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu waktu Yesus lagi bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Nah, itu ya. nah, Kemudian kemudian si Yesus, Petrus dikatakan nyala kau iblis. ya Gitu ya. Jadi betul. Petrus itu juga disebutkan iblis dia. Karena ada kesalahan berpikir. Di situ ada kesalahan berpikir terkait Petrus itu untuk berharap Yesus jangan menanggung dosa, menanggung penderitaan untuk disalibkan itu. Makanya waktu itu langsung Yesus bilang, dia menyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah atau Elohim, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi waktu manusia berpikir ini terlalu kejam untuk Yesus, tapi ya Yesus bilang ini sudah rencana sang Bapa gitu sih. Ya, makanya sampai Yesus berkata kepada Petrus, sampai menyebut muridnya dengan sebutan iblis, ya pasti ada maksud. Iya. Karena hanya iblislah yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Padahal Petrus pada awalnya dia mengaku Kalau dibaca, jadi gini, waktu tadi Petrus bilang Matius 16 ayat 16 itu yang anak Allah, anak Elohim, di situ Yesus tekankan lagi. Di ayat 17-nya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi, ada dualisme. Petrus ini berdiri dalam dualisme. Satu hal dia terpengaruh oleh pemikiran iblis, satu hal pun dia ada pemahaman tentang kerajaan surga. Jadi dualisme dia terjadi di situ. Oke, bisa kita cek mungkin original teksnya bahwa yang dikatakan Petrus engkau lah Mesias anak Allah. Saya nggak, maksudnya ini saya juga dijambak Pak Abu ya, jadi saya lagi tidak siap untuk menampilkan apapun. Lagi baring-baring santai juga Karena gini, soalnya. Bang. Iya, karena begini, kita juga mengetahui bahwa ada di Markus pasal 1 nomor 1. Di situ ada keterangan anak Allah, padahal di original teksnya kosong. Hmm, Gitu. oh aku paham. Itu tidak ada di original teksnya. Betul. Menarik. Mungkin memang lebih bagus waktu kita Jadi membuka tulisan Markus teks itu. asli ya. Betul. Jadi Cuman saya pemahaman posisinya, kita begini, Bang. Sebenarnya ya, kalau mengikuti bahwa kita sama-sama merujuk kepada satu Tuhan, orang terdahulu yang disebut dengan Nasrani, pengikut Yesus pada masa itu, mereka mengatakan Yesus ya hamba Tuhan. Seperti halnya di perikop Matius itu. Yesus hamba Tuhan, Matius 12. Kalau sudah ada statement Yesus hamba Tuhan, dia kan menghambakan diri kepada Tuhan, bukan Yesus itu Tuhan. Ini yang sangat ambigu. Kan begitu. Karena sebenarnya
kalau kita lihat ya, seandainya orang paling mudah misalnya nggak tahu tentang ilmu agama, paling mudah masuk Kristen. Setelah dia membaca, contohlah seorang profesor, dia awalnya ateis, nggak ngerti agama apapun. Karena dia tahu rujukannya agama adalah kitab suci, kemudian dia membaca kitab suci, kebetulan yang dikatakan oleh teman-teman Kristen, ini adalah Bible. Dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena profesor itu intelektualnya mungkin IQ-nya lebih dari di atas rata-rata, dia mencari, loh di perjanjian baru ini Yesus. Di perjanjian lama nubuatnya itu Immanuel. Nah, kalau nama itu tidak bisa diartikan. Nama itu julukan, panggilan. Contoh, kita merujuk kepada akulah Tuhan, akulah Dito. Itulah namaku. Berarti namaku Dito. Namanya itu tadi Tuhan kan, itu secara terjemahan. Berhubung profesor ini faham, dia akan mencari original teksnya. Oh, Jehovah. Dia akan nanya lagi ke orang yang beriman kepada perjanjian lama terlebih dahulu. Orang Yahudi, kalian mengenal Jehovah? Siapa itu? Pasti begitu. Karena mereka dilarang untuk menyebut nama Tuhannya sembarangan. Bahkan di revisi-revisi Bible, kalau kita lihat jejak histori, di Seleber itu, wah ini orang Muslim kalau melihat bangga luar biasa. Karena di situ dikatakan akulah Allah, itulah namaku. Itu versi Seleber. Kemudian versi ND itu di mana ya? Di sini di NTT sini ND. Iya. Versi ND dia di ND itu, versi ND itu dikatakan aku Yahweh. Itulah namaku. Jadi orang ND tahu Tuhannya itu Yahweh, bukan Yesus. Kan gitu kalau merujuk kepada perjanjian lama. Tapi karena ada munculnya perjanjian baru yang hanya 4 gospel, kemudian ditambahi kitab gereja. Kitab gereja itu apa? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul itu bukan seperti yang dikatakan Holy Book atau Bible. Kalau kita merujuk pada kata Biblos, di original teksnya mungkin udah pernah dikaji sama Akhi Jibril. Biblos adalah nama kota untuk percetakan buku di Yunani, di mana orang yang berpahaman politeisme itu mengumpulkan buku-buku di situ, buku-buku dongeng, itu Biblos. Tapi kita nggak kemana-mana. Diskusi ini adalah minimal saya juga ingin, kalau melihat dari posisi kekristenan, seandainya merujuk kepada nama Allah ini adalah nama, pastinya kita tidak ada bedanya. Karena pada waktu zaman Nabi Isa alaihissalam, atau kita rujukan satu oknum yang sama, mereka beriman kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab suci Injil.